Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mahendra, kelas AK 703, Prodi PJJ S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penugasan UTS mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Untuk yang pertama, terkait dengan mekanisme translasi mata uang asing. Pengertiannya yaitu proses pelaporan informasi keuangan entitas luar negeri dari mata uang fungsionalnya ke mata uang pelaporan entitas induk. Translasi ini penting untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian perusahaan multinasional sesuai dengan standar seperti PSAK 10 dan juga IFRS. Untuk contohnya, apabila ada perusahaan anak di luar negeri yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, kemudian untuk perusahaan induk berada di Indonesia, maka harus ditranslasikan ke nilai rupiah untuk tujuan konsolidasi. Nah, translasi ini berbeda dengan konversi fisik uang. Translasi ini yaitu merubah satuan unit moneter untuk tujuan pelaporan. Selanjutnya, transaksi forward. Transaksi forward adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing pada tanggal tertentu di masa depan dengan kurs tukar yang telah disepakati pada hari ini. Contohnya, melakukan importir Indonesia perlu membayar 100.000 dolar kepada pemasok di Amerika Serikat dalam waktu 90 hari. Nah, karena waktu yang diberikan sangat lama, 3 bulan, maka terdapat resiko perubahan kurs nilai uang rupiah maupun dolar Amerika Serikat. Nah, untuk menghindari hal tersebut, itu importir dapat membeli USD secara forward hari ini dengan kurs nilai tetap. Tujuan dari transaksi forward ini yaitu hedging atau lindung nilai terhadap risiko nilai tukar di masa depan, memastikan stabilitas biaya atau pendapatan. Yang kedua ada transaksi swap atau kombinasi spot dan juga forward, di mana transaksi swap ini adalah bentuk kombinasi dua transaksi valuta asing yang berlawanan, satu transaksi spot dan yang satu transaksi forward. Dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama. Nah, ini memungkinkan perusahaan itu untuk memenuhi kebutuhan mata uang segera sambil mengunci kurs untuk transaksi di masa depan. Contoh transaksi swap. Di sini terdapat PT ABC dari Indonesia di mana membutuhkan 1 juta USD untuk impor, tetapi akan menerima 1 juta USD juga dalam 3 bulan ke depan dari proses ekspor. Nah, terdapat dua transaksi. Yang pertama transaksi spot hari ini, berarti PT ABC itu membeli 1 juta USD dengan kurs spot 15.000 per USD. Jadi untuk total PT ABC harus membayar senilai 15 miliar rupiah hasil dari perkalian kurs spot dan juga nominal USD yang akan dibelikan. Kemudian untuk transaksi yang kedua, transaksi forward, di mana dari keterangan di atas akan dilakukan atau akan diterima 3 bulan ke depan. PT ABC menjual 1000 USD secara forward, kurs forward 3 bulan, ini terdapat kenaikan ya sebesar 200 rupiah. Kurs di 3 bulan ke depan yaitu 15.200 per 1 US dollar.
Jadi untuk total PT ABC akan menerima sebesar 15 miliar 200 juta rupiah. Selanjutnya pengertian dari laporan keuangan interim. Menurut BSAK nomor 3, laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Hal ini dipandang sebagai bagian integral atau kesinambungan dari periode tahunan dan dapat disusun secara bulanan, triwulanan, atau periode lain yang kurang dari 1 tahun. Untuk komponen laporan meliputi neraca, laporan laba rugi, saldo laba interim, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Untuk periode penyusunan, ini dapat disusun secara bulanan, triwulanan, maupun periode tertentu lain kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, pada peraturan OJK nomor 14 garing POJK titik 04 garing 2022 mengatur penyampaian laporan keuangan berkala termasuk interim bagi emiten atau perusahaan publik. Nah, laporan ini memberikan informasi kinerja keuangan dan operasional secara berkala kepada investor dan juga pemangku kepentingan. Terdapat tujuan adanya laporan keuangan interim emiten. Ini tujuan utamanya yaitu memberikan informasi kinerja keuangan dan operasional kepada investor dan pemangku kepentingan secara berkala. Yang kedua, dengan adanya laporan tersebut itu dapat menunjukkan tren perkembangan perusahaan sepanjang tahun berjalan kepada pasar modal. Kewajiban keterbukaan yaitu memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sesuai peraturan pasar modal yang berlaku. Contoh kasus di PT XYZ TBK ini memiliki tahun buku 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Nah, untuk laporan interim tengah tahun ini periode 1 Januari sampai 30 Juni 2025 itu 6 bulan, kemudian disusun setelah 30 Juni 2025. Untuk deadline penyampaian ini sebelum diaudit kurang dari 31 Juli 2025 atau 1 bulan. Kemudian di review terbatas kurang dari 30 Agustus atau 2 bulan. Di audit itu kurang dari 30 September atau 3 bulan. Untuk penyajiannya, laporan interim ini harus dibandingkan dengan periode yang sama. Kecuali posisi keuangan yang bisa dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Soal 1 kasus hitungan PT perusahaan Lincoln International, perusahaan dari Amerika, menampilkan akun receivable sebesar 81.300 dan akun payable sebesar 38.900 per 31 Desember tahun 2011. Nah, pada layar kita bisa lihat untuk detail dari akun receivable dan juga detail dari akun payable. Nah, ini receivable denominasi atau piutang dari Amerika Serikat yaitu sebesar $28.500. Nah, keterangan di bawah terdapat current exchange rates untuk Swedish krona, British pound, dan juga Canadian dollar per 31 Desember. Nah, untuk pengerjaan soal yang pertama ini kita akan mencari gain or loss dari denominasi atau transaksi nilai piutang dan juga utang. Untuk yang pertama, receivable denominasi di USD karena nilai buku dan juga nilai translasinya sama, maka tidak ada perubahan, yaitu tetap di sebesar 28.500. Kemudian untuk translasi dari Swedish krona
Swedish krona ini sebesar 11.800, kemudian disesuaikan dengan kurs 0,66 diambil dari current exchange rate Swedish krona. Kemudian kita kalikan nilai buku 11.800 dengan kurs per 31 Desember 2011. Nah, untuk saldo akhir per 31 Desember ini menjadi 13.200 dolar. Nah, di sini terdapat gain sebesar 1.400. Kemudian lanjut translasi dari Swedish krona, dari British pound sebesar 41.000 dengan kurs 1,65 dengan saldo akhir 41,250. Nah, di sini mendapat gain dari hasil translasi kurs sebesar 250. Kemudian untuk total dari akun receivable ini mendapat gain sebesar 1.650 dolar. Kemudian kita lihat dari akun payable untuk USD ke USD tidak terdapat kurs. Kemudian yang kedua, payable denominasi Canadian dollar 7.600 dikalikan dengan kurs 0,70 diambil dari current exchange. Jadi hasil per 31 Desember 7.000, kemudian terdapat gain sebesar 600. Selanjutnya denominasi dari British pound 24.450 dengan kurs 1,65, hasil saldo akhir sebesar 24.750 dengan loss 300 dolar. Nah, untuk net exchange gain ini kita tambahkan. Jadi untuk yang receivable terdapat gain sebesar 1.650 dan untuk yang payable terdapat gain 300 dolar. Untuk hasilnya 1.950 dolar. Oke, yang kedua kita mencari total piutang dan utang. Untuk total akun receivable per 31 Desember ini 82.950 hasil dari akun receivable awal, kemudian ditambah dengan 1.650 hasil translasi tadi. Yang kedua akun payable ini juga per 31 Desember awal setelah disesuaikan terdapat gain sebesar 300, hasilnya 38.600. Kemudian jurnal piutang nomor 3. Jurnal piutang karena kita mendapatkan cash senilai 82.950 mengurangi akun receivable senilai 81.300 yaitu senilai nilai buku. Kemudian terdapat gain exchange senilai 1.650. Yang kedua, yang nomor 4 ini jurnal akun payable. Jadi kita membayar senilai 38.900, cash di kredit 38.600 dan terdapat exchange payable senilai 300. Oke, lanjut pada soal 2 kasus hitungan. Di sini PT PIL mengakuisisi seluruh saham dari perusahaan So yang berada di London per Januari tanggal 1, 2011, yaitu sebesar 800.000 USD, di mana terdapat exchange rate British
pound sterling itu 1,60 dan stockholder equity konsisten sebesar 400 pound sterling dan return earning atau laba ditahan sebesar 100.000 pound sterling. Kemudian bisa kita lihat di sini sudah disediakan balance sheet per 1 Januari 2011. Sudah terdapat exchange rate dari British Pound ke USD. Kemudian terdapat keterangan juga exchange rate for 2011, current exchange, average exchange, rate for cash dividend, current exchange rate per 31 Desember 2011. Ada keterangan adjusted real balance per 31 Desember 2011. Untuk pertanyaannya, siapkan transaksi kertas kerja translasi to convert perusahaan So Desember 31 2011. Yang kedua, siapkan journal entry PT PIL for in the investment in PT So. Kemudian yang ketiga, hitunglah transaksi gain or loss. Nah, untuk yang pertama kita kalikan seluruh aset dan liabilitas dari British Pound Sterling dengan kurs exchange ke mata uang USD. Nah, di sini sudah dihitungkan untuk total aset senilai 2.463.500. Kemudian untuk liabilities ini 2.438.000. Kemudian ada adjustment for translation sebesar 25.500. Nah, maka akan menjadi balance antara aset dan liabilities plus equities. Untuk jurnal, ini jurnal pembelian ya, pembelian atau investment in So, akuisisi perusahaan So, berarti investment in So credit cash sebesar 800.000 USD. Nah, karena kita menerima dividen dari kepemilikan perusahaan So, jadi kita mendapat cash senilai 48.600 dolar dan mengkredit investment in So. Penerimaan net income dari So per 31 Desember, nah ini total investment in So 139.600, net income from So 114.100, dan equity adjustment dari translation yang ini 25.500. Kemudian untuk aset after translation sebelumnya 2463.500. Kemudian untuk liabilities equities 2438.000. Terdapat gain dari hasil translasi sebesar 25.500. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.